Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Sapaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat 3. Saya akan bacakan bagi kita. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, ada satu kelemahan besar yang sering menempel dalam kehidupan manusia, yaitu mudah lupa. Ini bukan sekedar lupa akan hal-hal kecil dalam hidup, seperti lupa alamat, lupa nama seseorang, atau lupa bayar hutang di warung. Tetapi lupa yang lebih berbahaya, lupa yang bisa menyesatkan hidup manusia, lupa yang bisa membuat hati manusia menjadi kosong, dan lupa yang bisa membuat manusia kehilangan arah. Lupa yang mau dimaksud bahwa kita bisa saja begitu mudah lupa pada janji yang diucapkan, lupa pada nazar yang diikrarkan, lupa akan penyertaan Tuhan, bahkan lupa pada doa yang telah dijawab oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saat beban hidup datang menekan, ketika badai datang menyapa, kita begitu nyaring berseru sambil tangan menengadah, "Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, jangan biarkan aku sendiri." Saat sakit, saat ditinggalkan, saat usaha terpuruk, saat hati remuk, kita mencari Tuhan dengan air mata. Tetapi sering setelah semua kembali baik, saat berkat mengalir deras, saat keadaan pulih, saat kondisi prima dan kita merasa kuat, kita lupa. Kita tidak lagi berdoa seperti dulu, tidak lagi beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak lagi bersyukur dengan tulus. Tuhan yang dulu tempat kita mengadu dan Tuhan yang kita panggil sebagai penolong kini terlupakan. Inilah penyakit manusia yang nyata. Kita ingat Tuhan saat susah, tetapi lupa Tuhan saat senang. Sobat Kairos, ayat sabda hari ini mengingatkan kita melalui kehidupan Yakub. Yakub yang pernah berada dalam situasi yang sangat sulit, diburu Esau abangnya, hidup terancam dalam ketakutan, terusir dari tanah dan rumahnya, tertindas dan teraniaya di tanah orang. Dalam kesesakannya, Yakub berseru, memanggil, memohon pada Tuhan, bahkan bergumul dengan Tuhan. Apakah Tuhan menjawab? Ya, Tuhan menjawab. Tuhan bertindak. Tuhan menuntun langkah Yakub selama perjalanan yang berat, menyertai dalam pengasingan. Tuhan mendamaikan, memberi berkat keluarga dan harta pada Yakub. 10 tahun lebih Yakub merasakan bagaimana Allah menopang, melindungi, dan memberkati. Sobat Kairos, tetapi di tengah semua itu, Yakub hampir jatuh dan lalai. Hampir lupa untuk kembali pada Tuhan yang menolongnya. Hingga Allah mengingatkannya. Yakub pergi ke Betel. Kejadian 35 ayat 1. Yakub tersadar sehingga dia meneguhkan hati dan berkata kepada keluarganya, "Mari ke Betel. Aku akan membuat mezbah bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang menyertai aku di jalan yang kutempuh." Yakub sadar bahwa semua yang dia miliki sekarang bukan karena kekuatannya, tapi karena penyertaan Allah. Dia lepas dari himpitan dan kesesakan musuh bukan karena dia perkasa, tetapi sungguh karena kuasa Allah. Dan karena itu, Yakub tidak mau melepaskan Tuhan. Ia membangun mezbah sebagai tanda syukur, sebagai tanda pengakuan, dan sebagai tanda peringatan kepada keluarga dan semua keturunannya bahwa Allah adalah satu-satunya sumber hidupnya. Mezbah itu menjadi simbol pengakuan bahwa seluruh perjalanan Yakub bukan karena dirinya, tapi karena Allah yang setia menyertai. Sobat Kairos, kita diajak jangan pernah melupakan Allah. Ayo jangan berhenti untuk membuat mezbah bagi Allah. Sobatku, ingat,
Sering rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman dalam hidup kita itu bisa menipu dan memperdaya kita. Sebab ketika hidup kita sudah kembali tenang, hari-hari kembali cerah, ketika kita merasa kuat dan mampu berjalan sendiri, kita mulai merasa doa tidak lagi begitu perlu dan mendesak. Ibadah tidak lagi penting. Firman Tuhan terasa mulai hambar. Padahal saudara ingat, justru di saat aman, di saat nyaman, di saat kita merasa semuanya terkendali dan bisa kita kendalikan, itulah saat paling rentan. Itu masa paling rentan. Situasi yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan, bahkan lupa kepada Tuhan. Kita juga harus waspada, sobatku. Ini aneh tapi nyata. Ini yang sangat sering terjadi. Harusnya berkat-berkat yang kita terima itu membuat seseorang semakin bersyukur. Tapi yang sering terjadi adalah manusia hanya sibuk menikmati berkat, malah lupa kepada Sang Pemberi berkat. Manusia memanggil Tuhan hanya saat butuh, tapi cenderung lupa membangun mezbah. Itulah manusia. Ketika sulit cari Tuhan, kalau senang lupa Tuhan. Sobatku, jangan seperti itu. Berubahlah. Kita harus sadar hubungan kita kepada Tuhan bukan ditentukan situasi atau kondisi, tetapi hubungan kita kepada Tuhan itu dibangun atas dasar iman dan cinta yang setia kepada Allah. Sobat Kairos, Yakub tidak hanya tersadar, lebih dari itu, Yakub bertindak dan berbuat. Yakub membangun mezbah. Apa artinya membangun mezbah bagi kita hari ini? Membangun mezbah berarti jangan pernah melupakan jejak pertolongan Tuhan. Setiap kali Yakub melihat mezbah itu, ia akan mengingat Allah yang menjawab semua ketakutan dan kesesakannya. Kita juga perlu mezbah dalam hidup kita, yang berguna menolong kita untuk mengingat jejak kebaikan Tuhan yang kita terima dan rasakan. Mezbah bagi Allah itu bisa berupa ucapan syukur, pelayanan, komitmen, dan kesaksian melalui hidup kita. Membangun mezbah adalah berarti membangun tempat persembahan. Sobat Kairos, mezbah itu saat ini bagi kita berarti mempersembahkan diri, memberi waktu kita, memberi tenaga kita, memberi hati kita pada Tuhan. Bukan hanya ketika saat sulit, tetapi juga saat berkat melimpah. Sobat Kairos, mari merenung sejenak. Coba tanyakan ini pada diri saudara. Sudah berapa banyak Tuhan menolong saudara keluar dari masa-masa suram dan kesesakan? Berapa banyak doa-doa yang saudara panjatkan kepada Tuhan dari kegetiran dan keputusasaan dijawab oleh Tuhan? Apakah kita masih bersyukur atas jawaban Tuhan? Atau kita sudah larut dalam kenyamanan lalu lupa? Sobat Kairos, jangan biarkan berkat membuat kita buta akan pemberi berkat. Jangan biarkan masa tenang membuat kita berhenti membangun mezbah bagi Allah. Ingatlah, iman yang hidup dan bertumbuh adalah iman yang tetap ingat Tuhan dalam keadaan apapun, baik dalam tangis maupun dalam tawa, baik dalam kesesakan maupun dalam kelimpahan. Amin. Sobat Kairos yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.